Berawal dari semangat memulai dan mengembangkan usaha yang terinspirasi dari para pedagang, Jackpreneur lahir untuk mendukung para pelaku usaha mewujudkan mimpi usahanya. Berkolaborasi dengan banyak pihak, Pemprov DKI Jakarta merangkul semua kreasi untuk maju bareng di kota tercinta. Membuka peluang bagi semua orang untuk bisa berkarya dan menyediakan berbagai akses yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Memberikan kesempatan bagi para warganya untuk belajar dan menjadi besar bersama. Saatnya kita buka pintu-pintu kesuksesan melalui wirausaha dengan bergabung bersama Jackpreneur dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling berada. Podcast Saga kali ini menghadirkan dua tokoh perempuan yang bergerak dalam entrepreneur yang tergabung dalam Jackpreneur. Kita sambut yang pertama Ibu Ingrid Galuh dari Jackpreneur Kalisari, Jakarta Timur. Assalamualaikum Ibu Ingrid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Dan yang kedua ini adalah pendamping Jackpreneur Ibu Luciani Tatia dari Kecamatan Cakung, Jakarta Timur juga. Assalamualaikum Ibu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Bu Ingrid dan Ibu Lucy? Luar biasa sehat. Alhamdulillah, senang ya. Kalau udah ngeliat sehat gini senang nih. Ini kita sebelum bincang-bincang lebih jauh lagi, kita kenalan dengan Bu Ingrid dan Bu Lucy melalui rekaman CV berikut ini. Nah, sahabat keluarga, kita sudah berkenalan dengan Ibu Ingrid dan Ibu Lucy. Sekarang kita bincang-bincang ya Bu ya. Jadi Bu Ingrid ini pelaku Jackpreneur dan juga Ibu Lucy ini pendamping Jackpreneur. Jackpreneur ini adalah satu program di Provinsi DKI Jakarta yang mana Jackpreneur ini semacam branding dari satu program yang bernama program kewirausahaan terpadu. Yang mana program ini diampu oleh banyak sekali organisasi perangkat daerah, yang mana satu diantaranya adalah Dinas PPAPP. Saat ini Dinas PPAPP membina lebih dari 13.000 Jackpreneur, pelaku Jackpreneur, mayoritasnya perempuan ya, hampir 90% perempuan, dan 9.000 diantaranya, 9.000 lebih ini aktif mengikuti Jackpreneur ini dan berusaha secara aktif. Dan salah satu pelaku usaha Jackpreneur yang saat ini juga sebagai top 10 Jackpreneur
dalam Jackpreneur Festival tahun 2021 ini Ibu Ingrid. Mudah-mudahan nanti masuk best three ya Bu ya. 3 besar yang saat ini kita doakan mudah-mudahan Ibu bisa masuk. Nah sebelum ke Ibu Lucy, kita bincang-bincang dengan Ibu Ingrid di dalam mengikuti Jackpreneur ini. Ibu memiliki satu branding yang lumayan dilafatskannya agak unik sehingga barangkali orang juga tertarik ya untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang branding Ibu ini. Patchwork ya gitu ya, semacam itu. Nah, apa nih Bu produk-produknya? Kemudian mengapa Ibu menggunakan branding yang sangat unik dan saya kira sangat menarik ini? Lalu sejak kapan Ibu menekuni wirausaha ini? Silahkan Bu Ingrid. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini Ibu. Pertama saya ingin memperkenalkan bisnis saya, namanya Ahzab Patchwork. Jadi Ahzab Patchwork ini merupakan usaha jahit yang saya bangun dengan awalnya memanfaatkan kain perca dari limbah fashion. Nah, kemudian bisnis ini berkembang dengan jalannya waktu. Saya mulai di tahun 2015. Karena saat itu saya melahirkan anak ketiga, terus saya nggak mungkin nih ninggalin anak-anak lagi. Jadi saya mencari aktivitas yang saya bisa mulai di rumah sambil mendampingi anak-anak. Jadi kesukaan saya, passion saya tuh saya nyoba macam-macam nih Bu, dari kuliner. Tapi saya menemukan passion itu dijahit. Saat saya menjahit itu saya nggak bosan, saya senang gitu. Jadi dari situlah awalnya bisnis Ahzab Patchwork ini bermula. Jadi ada satu kata kunci tadi ya, ketika melakukannya tuh kok nggak bosen gitu ya Bu ya, kok nggak bosen, senang, dan senangnya itu konsisten, maka itulah menjadi passion. Jadi kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, dan yang kita kerjakan itu pun akan mencintai kita. Jadi artinya mengembangnya, berkembangnya juga akan semakin dimudahkan. Nah Ibu, tadi produk-produknya sudah disebutkan secara spesifik Ibu ya, jahit-menjahitnya itu apa ya Bu bentuk produknya itu Ibu? Oke, untuk produknya Bu, saya lebih ke memang produk yang secara fungsi dan manfaat itu akan terpakai oleh banyak orang gitu. Mungkin saya bawa beberapa contoh di sini Ibu. Ini dari kain perca ya Bu ya, sisa limbah fashion. Jadi ini saya bikin pouch serut. Nah ini bisa untuk macam-macam tempat kosmetik gitu ya. Kemudian di masa pandemi juga saya baru mulai nih Bu, 2020 kemarin saya bikin masker dari perca juga seperti itu. Ini masker yang saya buat dengan 3 lapis dengan menambahkan bahan spunbond di tengahnya, jadi insya Allah aman. Ini juga ada ini inovasi. Maaf Bu, itu maskernya tadi bisa dicuci? Oh ya, bisa dicuci ini Bu. Bisa dicuci berulang karena memang bahan depan dan bahan belakangnya saya gunakan dari bahan katun Jepang. Dan biasanya kalau saya menjualnya itu selalu sertakan cara mencuci yang benar. Oh baik, ada ya di situ ya. Iya. Oke, saya lanjut ya Ibu. Ini yang produk baru. Ini saya desain sendiri dengan motif ondel-ondel di sini. Ini tempat tisu 3-in-1. Jadi bagian depan untuk tisu basah, bagian belakang dengan resleting untuk tisu kering. Kemudian ada kantong di depan ini untuk hand sanitizer. Tadi yang paling viral, paling booming ya ini Bu. Ya, lebih praktis dan manfaatnya memang sangat bermanfaat sekali ya di masa pandemi seperti ini. Gitu. Dalam satu tempat bisa dibawa semuanya. Gitu. Dan ini ada lagi pouch dari bahan patchwork juga ini. Ini teknik patchwork menggabungkan beberapa motif. Jadi lebih ke manfaat ya, saya memanfaatkan seperti itu Ibu. Ada lagi Bu yang dibawa. Jadi ini diantaranya yang didisplaykan ini hal-hal yang sehari-hari memang sangat dibutuhkan ya. Ya. Ternyata adanya pandemi ini juga menjadi peluang ya. Di samping kita di samping kita menghadapi pandemi ini ada tantangan, namun di sisi lain justru pandemi juga menjadikan satu peluang
usaha juga. Tadi ada tempat tisu, ada kemudian masker juga ya Bu ya. Iya. Nah, ini mudah-mudahan juga jadi inspirasi banyak pelaku jackpreneur lainnya, menjadikan satu kendala, satu kesulitan itu untuk di dalamnya juga mendapatkan kemudahan-kemudahan dan jalan keluar. Ibu, sejak kapan nih Bu, kalau bergabung dengan jackpreneur sendiri? Kalau tadi buka usaha dari tahun 2015, lalu mengenal jackpreneur ini dari kapan dan bergabung di dalam jackpreneur ini sejak kapan Bu? Saya bergabung di jackpreneur itu sejak tahun 2019, sekitar awal bulan Oktober ya, kalau nggak salah. Di situ saya ikut pelatihan. Dari pelatihan itu saya diajarkan tentang bagaimana packaging produk yang baik, kemudian aspek keuangan juga gitu. Jadi memang kan persyaratan untuk masuk di jackpreneur kita mengikuti pelatihan dulu ya Bu ya. Dan memang sejak itu banyak, karena kan sebelumnya dari 2015 itu saya menjalankan bisnis itu berdasarkan hobi Bu. Jadi kalau mood saya oke, saya jahit gitu. Kalau moodnya lagi nggak oke, ya berhenti dulu gitu. Tapi begitu saya ikut jackpreneur, saya jadi tahu gitu berbisnis itu beda dengan berdagang gitu kan. Jadi itu yang kemudian walaupun ini rumahan, walaupun ini hobi, tapi saya menyempatkan waktu untuk fokus agar bisa mengembangkan bisnis saya ini. Seperti itu. Jadi ada beda juga ya Bu ya, sebelum dan sesudah ikut jackpreneur, maka kesadaran untuk menjadikan hobi menjadi sebuah kegiatan yang menghasilkan uang itu lebih tumbuh lagi ya. Dan juga tentu saja disertai dengan keterampilan tadi itu ada manajemen keuangan, lalu kemudian packaging ya Bu. Packaging. Iya. Mungkin saya tambahkan satu lagi soal ini legalitas Ibu. Jadi dengan ikut jackpreneur saya dibantu oleh pendamping saya yang sangat helpful banget untuk bikin IUMK, karena legalitas ini kemudian awalnya saya mikir ini formalitas, tapi ternyata enggak Bu, itu sangat ngebantu banget untuk urusan-urusan misalnya untuk contohnya listrik ya Bu ya, listrik di rumah itu ternyata dengan kita melampirkan IUMK ada keringanan, karena kan memang industrinya di rumah, otomatis saya mendapatkan keringanan dengan adanya IUMK itu gitu. Salah satunya itu Ibu. Baik, jadi ada manfaat dengan kita memiliki izin ya. Ya. UMK itu izin usaha menengah kecil ya, atau apa Bu? Mikro kecil. Mikro kecil, izin usaha mikro kecil. Jadi ada bedanya. Nah, sekarang kita juga sudah kita tahan di situ dulu Bu Ingrid. Nanti kita akan kembali bincang-bincang dengan Bu Ingrid. Kita sekarang dengarkan dari sisi pendamping. Dari sisi pendamping jackpreneur, ini Ibu Lucy. Bu Lucy juga tadi sudah mendengar bagaimana Bu Ingrid ya berproses mulai dari memulai hobinya, lalu kemudian ya sudah, kalau hobi kapan ada mood jahit, kapan nggak ada mood ya istirahat. Tapi begitu mengenal jackpreneur, lalu kemudian jiwa kewirausahaannya ini mulai tumbuh. Dan memang beda wirausaha dengan non wirausaha ya. Jadi apalagi kalau wirausaha ini dibangun melalui hobi, ini kan jadi semakin menyenangkan. Nah, Bu Lucy sendiri ini mengenal jackpreneur dan tergabung di dalam menjadi pendamping jackpreneur ini sejak kapan? Lalu kemudian ketika itu Bu Lucy ini waktu ikut seleksi ini seperti apa ya, kalau boleh diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terus kita jawabnya apa nih kalau semangat dong? Semangat. Ya, semangat. Iya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Tadi pertanyaan dari Bu Kadi, sejak kapan mengenal jackpreneur sendiri? Itu di tahun 2019. Jadi 3 tahun yang lalu Dinas PPAPP merekrut para pendamping kewirausahaan terpadu yang dulu namanya PKT dan saat ini di 2020 sampai 2021 adalah jackpreneur. Selama mendampingi selama
mengikuti tes dulu. Mengikuti tesnya bagaimana ya? Saya mendapat info perekrutan tentang pendamping itu dari yayasan yang dulu saya dampingin bersama-sama mengembangkan pemberdayaan kehidupan para ibu-ibu rusunawa. Namanya Yayasan Gerakan Kepedulian Indonesia dan Yayasan Balarmi. Itu mereka memberikan info ada perekrutan pendamping, dan akhirnya saya mencoba, dan alhamdulillah puji Tuhan saat direkrut, saat mengikuti tes, saya masuk dan ditempatkan di wilayah Kecamatan Cakung. Itu pengalaman saya menjadi atau masuk ke dalam PKT, pendamping kewirausahaan terpadu. Gitu ya. Nah, selama melakukan pendampingan dalam 3 tahun ini, kira-kira konfigurasi usaha-usaha pelaku jackpreneur ini mayoritasnya seperti apa ya, kalau boleh disebutkan nih, yang dibina oleh Mbak Ibu Lucy? Ya, untuk jenis usaha yang didampingin oleh para pendamping jackpreneur itu ada berbagai macam usaha ya, kuliner, fashion, kerajinan, bahkan usaha jasa pun kami dampingin, baik itu jasa event organizer maupun wedding organizer, bahkan jasa menjahit. Nah, tapi lebih dominan untuk para pelaku usaha yang dibina oleh para pendamping jackpreneur sendiri itu adalah usaha kuliner. Jadi kuliner itu lebih dominan dari jenis-jenis usaha lainnya. Kalau untuk wilayah Kecamatan Cakung. Oh gitu ya. Nah, dari pengalaman 3 tahun ini memberikan pendampingan kepada pelaku jackpreneur, kira-kira kesulitannya atau tantangannya, challenge apa ya yang paling besar dalam kita melakukan pembinaan terhadap pelaku jackpreneur ini? Dalam menghadapi para pelaku usaha, kalau mau dibilang kesulitan, pasti ada kesulitannya. Kenapa? Karena orang-orang yang kita dampingin itu dari berbagai-bagai karakter, dari berbagai-bagai budaya, suku, dan nggak semuanya sama. Nah, punya karakter masing-masing, dan itulah salah satu kesulitannya. Nah, apalagi dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang harus memisahkan. Jadi ada pemisah antara pendamping dan UKM, tetapi tidak mengurangi semangat kami para pendamping, bahkan para pelaku usaha sendiri. Nah, di dalam pendampingan yang saya lakukan selama masa pandemi ini, sekalipun kami berjauhan, tapi tetap kami saling kontak satu dengan yang lainnya, baik antara pendamping maupun para pelaku usaha, di mana kami punya wadah WhatsApp group yang saling memberikan semangat, memberikan support. Setiap pagi itu selalu ada salam sapa satu dengan yang lainnya, sehingga dari sapa itulah akhirnya kami kembali semangat, atau teman-teman lain, UKM lain kembali semangat untuk ya kita punya wadah, kita punya teman di luar sana, sekalipun mungkin di saat berada di tempat usaha kita sendiri, tapi ternyata ada teman-teman melalui WhatsApp group itu yang memberikan support kepada kita semua satu sama lain. Nah, kesulitannya yang seperti saya katakan tadi, bahwa dengan berbagai karakter, ya akhirnya para pendamping pun berusaha untuk bisa mendampingi semaksimal mungkin, berusaha untuk melebur menjadi satu, menjadi keluarga bersama-sama dengan para UKM. Karena keluarga itu bukan hanya satu garis keturunan, tapi mereka pun yang kita dampingin, mereka pun yang kita bina, mereka pun para UMKM yang ada di sana, yang sudah mendaftar melalui program Jackpreneur, itu adalah keluarga. Sehingga ya yang dulunya mungkin nggak saling kenal antar kelurahan, antar kecamatan, akhirnya bisa satu sama lain mengenal dengan adanya program Jackpreneur ini. Dan itu menambah semangat, juga menambah motivasi untuk terus saling berbagi ya akhirnya. Iya, terima kasih ini penjelasannya Ibu Lucy. Tahan dulu sementara di situ, dan kita kembali lagi ke Bu Ingrid. Tadi Bu Lucy sudah menyebut-nyebut bahwa di saat pandemi ini ada berbagai hambatan dan juga tantangan tentu saja yang dihadapi, baik dari pendamping maupun tentunya juga dari pelaku
Jackpreneur itu sendiri. Kalau dari pendamping tadi, kesulitan komunikasi menjadi salah satu tantangan tersendiri. Nah, kalau dari segi pelaku Jackpreneur itu sendiri, di masa pandemi ini tantangannya, kesulitannya seperti apa ya Bu ya? Lalu kemudian khususnya untuk jenis usaha yang Ibu Ingrid tekuni ini, seperti apa selama masa pandemi? Apakah omsetnya menurun atau malah meningkat dengan inovasi-inovasi yang berkaitan juga kegunaannya selama masa pandemi ini, atau seperti apa Bu? Boleh diceritakan Bu? Iya, oke, baik Ibu. Ya, hampir merata semua ya Bu ya, terdampak baik untuk level masyarakat bawah sampai masyarakat menengah ke atas, semua terdampak, masuk UKM juga itu. Dan saya juga merasakan itu karena memang sebelum pandemi saya itu terbiasa ikut bazar-bazar di perkantoran, di mall gitu. Dan otomatis karena ada pembatasan mobilitas, jadi saya nggak bisa lagi melakukan itu gitu, dan tidak ingin juga gitu. Saya kemudian berpikir saya punya banyak nih alat-alat display ya kan dari bazar. Akhirnya saya buka toko depan rumah Ibu. Saya manfaatin garasi saya karena saya berpikir yang penting saya ikhtiar, saya usaha gitu. Dan alhamdulillah ada saja orang yang lewat, tetangga yang membeli gitu. Itu satu ya inovasi yang saya lakukan. Yang kedua, memang masa pandemi semua serba terhenti, tapi untuk kaitannya dengan bisnis, tawaran untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu meningkat dari berbagai komunitas. Nah, saya berpikir saya ikut pelatihan-pelatihan ini dalam rangka pengembangan bisnis juga gitu kan. Ya, artinya saya istirahat sejenak dari berjualan gitu ya Bu ya. Tapi kemudian saya menambah ilmu untuk pengembangan bisnis saya ke depan gitu. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga yang tadi sudah saya perlihatkan yang tadinya saya tidak bikin masker karena saya punya stok perca banyak, akhirnya saya manfaatkan itu perca yang ada untuk membuat masker. Dan alhamdulillah di awal pandemi itu ini adalah produk yang sangat banyak dicari oleh khususnya teman-teman dan promosi yang saya lakukan melalui e-commerce seperti itu Ibu. Nah, promosinya selain tadi Ibu buka garasi, ada cara lain nggak Bu? Bermain di media sosial juga? Di e-commerce ya Bu ya, di beberapa platform e-commerce. Boleh ya saya sebut di sini? Boleh. Tokopedia, Shopee. Kemudian selama pandemi itu kan juga banyak pelatihan tentang bagaimana kita membangun brand awareness, dan itu sangat berguna sekali untuk saya mempromosikan produk saya di Instagram dan Facebook. Jadi kita belajar nih Bu dari pelatihan-pelatihan itu bagaimana kita memperkenalkan produk kita dengan tampilan yang semenarik mungkin, kemudian bisa dipromosikan di Instagram, Facebook, dan karena pandemi ini kan masyarakat beralih kan dari biasanya belanja di mall akhirnya belanja di online gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri gitu, menyesuaikan usaha kita dengan target yang baru nih, yaitu e-commerce dan sosial media. Bahkan sekarang saya main di TikTok, tapi bukan saya joget Bu, tapi saya mempromosikan, memperlihatkan produk saya seperti proses pembuatannya seperti apa, dan itu menarik ya Bu. Iya. Dan ini bisa dicontoh nih oleh pelaku Jackpreneur lainnya. Tadi itu ya sangat menarik ini. Satu, diversifikasi produk itu menjadi salah satu kunci suksesnya Ibu Ingrid. Dari tidak memproduksi masker dan juga tempat tisu, itu menjadi tambahan jenis produk yang diproduksi selama pandemi. Lalu kemudian juga yang tadinya pameran-pameran di mall, lalu kemudian sekarang pamerannya cukup di garasi. Namun karena yang lewat dan juga yang belanja langsung ini tentunya sangat terbatas karena pandemi, lalu kemudian Bu Ingrid
menggunakan teknologi informasi, baik Instagram, Facebook, maupun masuk ke marketplace di Shopee dan di Tokopedia. Jadi kalau mau mencari produk-produknya Ibu Ingrid di Tokopedia, di Shopee dan juga Instagram dan Facebook, nih seperti ini nih caranya ya. Namanya nanti kita bisa tuliskan Ahza Patchwork ya, gitu ya. Namanya unik, tapi ini ejaannya biar nggak keliru, ini ada nanti di teksnya. Nah, ini kita tahan dulu di situ, Bu Ingrid. Ini menarik berbincang dengan Bu Ingrid yang sangat inovatif. Tidak heran ya kalau Bu Ingrid ini sekarang sedang menuju ke 3 besar, amin insya Allah, untuk Jackpreneur Festival 2021. Nah, kita kembali ke Ibu Lucy. Bu Lucy, kita tadi sudah berbincang ya, sudah mendengar banyak sekali dari Bu Ingrid bahwa pandemi ini tidak menyurutkan semangat ya, bahkan memicu untuk dilakukannya inovasi-inovasi baik dari produksinya, jenis produksinya sendiri maupun cara-cara pemasarannya. Nah, dari sisi pendamping sendiri nih, dari sisi pendamping Jackpreneur sendiri nih, dalam menghadapi pandemi semacam ini, strategi seperti apa ya yang dimanfaatkan, lalu kemudian juga yang diterapkan kepada binaan-binaan agar semangat ini terus terpompakan dan juga inovasi bisa ditumbuhkan. Ibu Lucy, silakan. Ya, dari sisi pendamping sendiri di dalam masa pandemi COVID-19 ini mendampingi para UMKM binaan itu tetap aktif di dalam mendampingi para pelaku usaha, di mana dengan berkolaborasi dengan CSR dan kolaborator lainnya, kita tetap mengadakan atau memberikan pendampingan info-info terkait pelatihan-pelatihan seperti yang dikatakan oleh Ibu Ingrid tadi. Di dalam masa pandemi mungkin sebenarnya dipermudah ya, karena pelatihannya tidak langsung datang ke tempat yang akhirnya memakan waktu dari rumah ke itu, tapi kita via online. Virtual online ini mempermudah para pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak kolaborator yang bekerja sama dengan Jackpreneur. Dan para pendamping pun memberikan support pada mereka, menginfokan terus bahwa mereka harus ikut pelatihan ini dan pelatihan-pelatihan ini memang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para binaan. Misalnya seperti Ibu Ingrid butuh pelatihan untuk mungkin HKI. Nah, HKI mereknya. Nah, itu kita ikut sertakan Ibu Ingrid ke dalam pelatihan pembuatan atau pendaftaran HKI dari Kemenkumham. Dan mungkin ada lagi para pelaku usaha binaan yang mungkinnya usahanya itu belum punya legalitas halal atau PIRT, jenis usaha kuliner. Itu kami akan selalu memberikan support kepada mereka selaku pendamping bahwa ayo usaha itu bisa berkembang kalau semuanya para pelaku usaha ini mau membuat legalitas usaha, karena memang sangat diperlukan sekali legalitas usaha di dalam suatu pengembangan usaha dari para pelaku usaha itu sendiri. Itu aja Bu Kadis. Iya, terima kasih nih Bu Lucy. Ini para sahabat keluarga yang dengar ini tentu juga ingin tahu lebih lanjut yang disebut-sebut Bu Lucy tadi, karena manfaatnya juga sudah dirasakan oleh Bu Ingrid betapa sebuah izin usaha mikro kecil tadi itu juga ada dampaknya. Misalnya dampak langsungnya ini adanya subsidi atau pengurangan tarif listrik ya, karena telah memiliki IUMK. Lalu kemudian juga tentu saja kalau ditambahkan lagi oleh Bu Lucy, seandainya bisa juga sampai diterbitkan sertifikasi atau sertifikat halal, tentu produk-produknya ini semakin ya dikenal dan semakin diminati tentunya karena terjamin kehalalannya bagi yang usaha kuliner. Nah, Bu Lucy, ini gimana ya caranya kalau masyarakat umum ingin ya menjadi anggota Jackpreneur binaannya Dinas PPAPP nih? Bu Lucy bisa berikan ininya syarat-syaratnya, langkah-langkahnya. Siapa tahu binaannya DPP APP ataupun masyarakat luas yang saat ini mendengarkan obrolan kita ini kemudian tertarik untuk bergabung dengan Jackpreneur. Silakan Bu Lucy. Iya, akhirnya saya harus promosi
tentang bagaimana merekrut atau cari UMKM bisa mendaftar Jackpreneur. Untuk UMKM, para pelaku usaha yang ada di luar sana yang mau mendaftar program Jackpreneur, ini adalah program yang sangat bagus. Kenapa? Karena program Jackpreneur adalah wadah UMKM dari Pemprov DKI yang sudah disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menjadi satu komunitas di mana di dalam program Jackpreneur semuanya akan dibina oleh para pendamping-pendamping dari setiap SKPD yang ada. Caranya bagaimana? Di setiap kecamatan itu ada para pendamping Jackpreneur PPAPP. Jadi para pelaku usaha UMKM bisa langsung mengunjungi kantor kecamatan dan langsung datang ke ruang PPAPP, karena pasti di kecamatan ada ruang PPAPP, dan langsung bertemu dengan para pendamping yang sangat humble, yang pasti siap selalu sedia menerima para UMKM untuk mendaftar menjadi binaan Jackpreneur PPAPP. Kalau dari online bisa melalui jackpreneur.go.id. Nah, di situ langsung mendaftarkan semua identitasnya, dan nanti ada email yang dikirim oleh Jackpreneur, dan itu nanti dimasukkan kembali ke dalam sistem Jackpreneur. Baru ada pemilihan SKPD, klik SKPD Sudin Pengendalian Penduduk. Pemberdayaan, pengendalian penduduk, dan perlindungan anak. Biasanya kalau di web itu hanya Sudin PPA. Di situ nanti akan masuk ke dalam wilayah masing-masing dari sistem Jackpreneur itu sendiri. Kalau ini Instagramnya Jackpreneur, ya. Dari Instagram Jackpreneur pun bisa kunjungi Jackpreneur PPAPP JT, itu kalau wilayah Jakarta Timur. Mungkin singkatan di akhirnya kalau JP berarti Jakarta Pusat. Jadi kunjungi IG dari Jackpreneur PPAPP JT, JB, JP, JU, dan KP Kepulauan Seribu. Ya, silakan nanti mungkin DM atau mungkin bisa tinggalkan pesan di sana, di Instagram. Jadi kita ke depan ini, Bu Lucy dan teman-teman sesama para pendamping Jackpreneur ini hendaklah memudahkan cara untuk bisa dikontak atau berkomunikasi. Karena selama masih PPKM level 3 ini, mobilitas kan masih agak terbatas. Jadi kalau kita permudah tanya jawabnya atau kontaknya, katakan melalui Instagram atau barangkali nanti di sana ada disediakan hotline atau WhatsApp yang bisa dihubungi di dalam Instagram, itu jauh lebih memudahkan tentunya. Iya, biasa di Instagram kita itu ada infografis nomor-nomor para pendamping sesuai dengan kecamatan masing-masing. Ya, baik, bagus. Bisa langsung menghubungi. Ya, jadi sahabat keluarga ini bisa langsung browsing Instagram pendamping PKT PPAPP Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Kepulauan Seribu. Dan kalau ada di sana terdapat nomor WhatsApp, silakan untuk langsung berkontak. Mudah-mudahan bisa lanjut menjadi anggota Jackpreneur binaannya jajaran PPAPP. Selamat datang bagi Jackpreneur baru. Dan kami juga sebenarnya terbantu juga dengan para kader Desa Wisma. Karena mereka pun akhirnya mengarahkan para pelaku usaha, dan kader-kader pun kan kebanyakan mereka juga pelaku usaha. Itu pun akhirnya diarahkan untuk masuk ke dalam program Jackpreneur-nya PPAPP itu sendiri. Dan kerjasama dengan PKK yang ada Pokja 2-nya itu selalu kita sama-sama di kecamatan bergandengan untuk bisa memajukan usaha ibu-ibu yang ada di wilayah masing-masing untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka. Ya, kami berusaha bersama-sama dengan semua instansi, semua CSA, semua kolaborator untuk bisa memajukan ekonomi, karena di masa pandemi ini UMKM adalah garda terdepan di dalam perekonomian Indonesia. Baik, Bu Lucy, kita tahan di situ dulu. Saya akan bincang-bincang lagi juga dengan Ibu Ingrid. Namun sebelumnya saya sapa juga dulu ini para sahabat keluarga, viewer kita semua ini ya, dari Dasa Wisma, dari tim penggerak PKK, kader PKK, kader PPKBD, PPKBD, juga ada para PKB, Satpel, dan masyarakat luas lainnya. Kalau mengetahui ada tetangga, sanak saudara, dan juga kenalan yang ingin tergabung di dalam Jackpreneur,
jangan ragu-ragu, silahkan langsung berkomunikasi dengan jajaran PPAPP yang paling mudah untuk dikontak. Bisa di dinas, bisa di suku dinas, bisa di kecamatan, satpel, bisa PKB, yang mana yang termudah untuk dikontak. Nanti diarahkan ke pendamping ya, pendamping jackpreneur yang ada di kecamatan. Jadi PPAPP memiliki pendamping jackpreneur ini, kami tempatkan di kecamatan-kecamatan. Setiap kecamatan 1 orang, sehingga kami memiliki 44 orang. Dan di kecamatan kantornya itu bersama-sama menjadi satu dengan satpel PPAPP yang ada di setiap kecamatan, di seluruh kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Nah, silahkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bu Ingrid ini salah satu pelaku jackpreneur binaan PPAPP yang sudah sangat maju, di mana salah satu indikatornya Ibu Ingrid ini itu tadi kita doakan ya masuk 3 besar. Sekarang 10 besar the best di DKI. Sudah dipegang, sudah di tangan. Sekarang menuju ke 3 besar. Semoga Bu Ingrid salah satu di antara yang 3 besar itu. Nah Bu Ingrid, apa kiat-kiat Bu Ingrid ini sehingga semangat tetap terpompa, inovasi terus berjalan ya. Padahal kita kemarin ini terkena luar biasa paniknya ketika pandemi ini datang, tapi Ibu justru menghasilkan produk-produk yang luar biasa diminati. Bahkan kita kemarin ini sempat ke kementerian kan Ibu ya, Kementerian PPPA ya, dan di sana pun sangat diminati produk-produknya. Lalu kemudian Bu Ingrid juga pemasarannya semakin meluas, tidak saja konvensional di garasi, tetapi juga sudah ada di Facebook, di Instagram, bahkan di marketplace, platform digital seperti Topet dan juga Shopee. Apa nih kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya mungkin yang pertama di awal pandemi mungkin saya akan menggunakan bahasa the power of kepepet Ibu. Iya kepepet ya Bu. Karena semuanya serba sulit bergerak. Jadi ketika kita menghadapi situasi sulit bergerak, kita harus berpikir apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan. Jadi dari situ yang kemudian saya bergerak, saya mencari celah gitu. Saya tidak bisa berjualan lagi kan di mall. Gitu. Nah, akhirnya saya berpikir kenapa enggak buka depan rumah gitu. Kemudian yang kedua strategi bertahan itu juga muncul karena adanya komunitas ya Bu ya, komunitas misalnya komunitas yang selalu berbagi informasi bagaimana nih di masa pandemi ada peluang apa yang bisa kita mulai, kita bisa jajaki seperti itu. Jadi komunitas itu sangat membantu dan ditambah lagi memang penting kita punya network itu ya Bu ya. Dari network inilah kemudian kita bisa dapat apa yang terjadi di luar sana meskipun masa pandemi gitu. Karena kan sekarang udah serba online. Jadi yang saya rasakan misal di jackpreneur ini Bu, saya ditawarkan untuk ikut menjadi bagian dari e-order dari Pemprov DKI. Itu merupakan channel yang bisa membantu mempromosikan produk saya. Kemudian baru-baru ini mungkin Ibu juga sudah tahu baru launching aplikasi Pekik. Nah itu juga saya menjadi saya bisa buka toko di situ yang juga menjadi channel gitu kan. Jadi kitanya harus melihat tawaran-tawaran itu nggak bisa pasif gitu. Melihat tawaran-tawaran seperti itu harus ini peluang gitu. Kenapa enggak kita coba gitu. Yang penting kan kalau di masa pandemi ini dan saya yakini selama ini yang penting kita bergerak, tetap produksi. Karena saya yakin misalnya produk yang saya hasilkan ini pasti nanti ada jodohnya. Seperti itu, cepat atau lambat. Jadi mindset ya Bu ya, mindset untuk tetap semangat. Karena di masa pandemi ini kan kita dihadapkan pada situasi yang kerabat terdekat sakit atau sudah berpulang, itu akan berpengaruh pada psikologi kita. Kalau nggak kita sendiri yang membangun semangat hidup, membangun
imun dari cara pandang kita terhadap sesuatu gitu. Siapa lagi gitu, kita di situasi yang nggak bisa ngandelin orang lain, istilahnya seperti itu gitu. Kalau nggak kita sendiri yang bangkit, siapa lagi gitu. Jadi penting untuk memotivasi diri, penting untuk lebih dekat ke Allah, karena yang memegang hati kita adalah Allah gitu kan Bu. Kalau kita sudah punya perasaan tenang, otomatis kita akan punya waktu untuk memotivasi diri untuk mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Seperti itu Bu. Baik. Kalau bisa digaris bawahi beberapa, ada satu kata kunci, inner peace, itu sangat penting, ketenangan hati sangat penting, karena dengan hati tenang ibarat air laut yang tenang, maka segala sesuatu yang ada di dalam air itu bisa terlihat dengan jelas, langkah-langkah yang akan ditempuh pun menjadi jelas. Tetapi jika air itu bergolak, maka apa-apa yang ada di dalam air ini nggak kelihatan ya Bu ya. Jangankan kita mencari terobosan, jangankan kita berinovasi, apa yang kita hadapi aja kita tidak tahu. Nah, maka tadi yang diambil langkahnya adalah hati tenang, inner peace, agar terobosan-terobosan dapat terus dihasilkan, dan juga networking yang memang sudah disediakan melalui platform Jackpreneur ini bisa dimanfaatkan dengan optimal. Jadi Bu Ingrid ini bisa misalnya ditawarkan atau masuk ke dalam platform e-ordernya Pemprov DKI, lalu kemudian juga tadi mendapatkan fasilitasi diterbitkannya IUMK, dan juga ke platform marketplace Kopet dengan Shopee ini melalui Jackpreneur ini juga Bu? Yang melalui Jackpreneur yang Tokopedia. Tokopedia. Dan Ibu bisa menembus sendiri Shopee. Iya. Itu luar biasa. Jadi Tokopedia melalui networking Jackpreneur, dan Ibu Ingrid memiliki kemampuan juga bisa masuk ke platform Shopee. Ini saya kira langkah-langkah yang bisa juga ditempuh oleh para pelaku Jackpreneur lainnya. Luar biasa. Terima kasih Bu Ingrid berbagi. Mungkin kalau boleh ya, nggak usah disebutkan jumlah, tapi kalau boleh digambarkan seperti apa sih Ibu omset ya Bu sebelum pandemi, selama pandemi dan saat ini, atau barangkali Ibu membaginya setelah mengenal platform marketplace atau sebelum, atau seperti apa Ibu membagi, kalau boleh menggambarkan gambaran kasar, nggak usah disebut jumlah omset Ibu. Ya, kaitannya dengan pendapatan ya Bu ya, yang pasti Bu kalau sebelum ikut Jackpreneur kan lebih jalanin bisnisnya tuh lebih ke hobi. Jadi berapapun yang didapat nggak dicatat, nggak dihitung gitu. Jadi nggak punya gambaran gitu. Sebenarnya ini bisnis jalannya meningkat, apa stabil gitu, apa stagnan atau menurun gitu. Tapi dengan adanya Jackpreneur, pencatatan itu kan jadi penting. Jadi saya bisa tahu gitu dalam 1 bulan saya dapat berapa, dan dalam sekian bulan bisa terlihat kenaikan atau penurunannya gitu. Dan alhamdulillah justru di masa pandemi kemarin dan karena produknya juga memang produk yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu masker, saya mengalami peningkatan cukup signifikan ya Bu ya, sampai yang saya yang tadinya tidak ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan di tahun sebelumnya, akhirnya bisa saya penuhi kebutuhan itu di masa pandemi seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan Ibu. Jadi artinya dengan usaha ini justru Ibu bisa memenuhi kebutuhan Ibu karena omsetnya yang meningkat secara signifikan tadi ya Bu. Ya. Masya Allah. Jadi memanglah ya, betul adanya di balik sebuah kesulitan itu telah tersedia kemudahan di dalamnya. Tinggal bagaimana kita meraih kemudahan itu dan memanfaatkannya. Alhamdulillah, dan Ibu Ingrid berhasil untuk memanfaatkan kemudahan di balik kesulitan yang kita hadapi bersama ini. Terima kasih Bu Ingrid, tahan sebentar, kita balik ke Bu Lucy. Nah Bu Lucy ini membina berapa orang secara ancar-ancarnya, lalu kemudian di antara binaan-binaan Bu Lucy ini seperti apa gambarannya ini Bu? Ketika ketika pandemi dan sebelum pandemi seperti apa nih Ibu melihatnya Bu Lucy?
Kalau untuk saya sendiri sebagai pendamping Jackpreneur PPAPP Kecamatan Cakung, itu ada 369 binaan. Karena memang setiap tahun itu target dari Dinas PPAPP sendiri adalah 80 UMKM yang masuk atau tergabung di dalam program Jackpreneur. Dan di wilayah Kecamatan Cakung itu ada 369. Gambaran dari para pelaku usaha sebelum dan sesudah atau selama masa pandemi sekarang ini itu memang beda sekali, karena biasanya sebelum pandemi itu kami sering berkumpul satu dengan yang lainnya di satu titik, saling memberikan, misalnya dia nih lagi bikin pelatihan, dia lagi bikin produk kain perca itu untuk kalung ya, itu beberapa binaan yang di sekitarnya yang dekat itu bisa berkunjung untuk melihat bagaimana caranya. Jadi saling bertukar ilmu juga. Nah, baru yang kuliner yang lagi masak pizza atau bikin kue yang di sekitarnya yang ada di wilayah sekitar si UMKM yang sedang membuat ini itu bisa berkumpul. Nah, itu sebelum pandemi. Tapi selama pandemi ini memang kesulitan kita adalah komunikasi. Tetapi kami para pendamping itu mengatasinya bagaimana caranya untuk tetap menggandeng mereka, untuk tetap aktif bersama-sama selalu melakukan pendampingan di dalam masa pandemi ini. Mereka pun para UMKM pun harus terus eksis, harus terus berjualan, harus terus melakukan usahanya. Jadi para UMKM ini tidak merasa ditinggal sendirian atau tidak merasa ya udah deh pandemi akhirnya semua mengalami penurunan, semua merasa terdampak, akhirnya putus asa, pesimis. Tidak, tapi dengan adanya kami para pendamping, kami pun mensupport mereka dengan ya udah tadinya kita nggak bisa datang langsung, akhirnya saat ini selama masa pandemi ini ya udah kita komunikasi via WhatsApp group yang seperti saya katakan tadi di awal, bahwa tiap pagi kita akan selalu memberikan sapa satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam WhatsApp group itu sendiri kita saling mempromosikan produk satu dengan yang lainnya, dan akhirnya dari kelurahan yang satu membeli produk kelurahan yang lain, dan disitulah akhirnya saling mengenal satu dengan yang lainnya, bahwa si A punya produk kuliner, kue alam, baru pisang hijau, dan si B punya produk aksesoris, dompet dan lain sebagainya. Itu kita lakukan di dalam WhatsApp group. Nah, baru pendamping pun yaitu selalu mengajak para UMKM untuk ayo optimis bahwa kita pasti akan bisa menghadapi pandemi ini secara bersama-sama, dan selalu mengajak para UMKM jangan pernah berhenti belajar. Karena sekalipun kita punya usaha, kita nggak boleh, oh ya saya udah punya usaha, saya harus berhenti aja. Tidak, tapi pendamping selalu mengingatkan atau selalu mengajak para UMKM, ayo sama-sama belajar dengan waktu, dengan pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh CSR, oleh pemerintah, ikuti. Karena dari ilmu ya dari pelatihan-pelatihan itu mereka mendapatkan ilmu untuk mengembangkan usahanya. Mungkin dulu usahanya hanya yaitu gerobak biasa secara offline. Tapi akhirnya saat mereka seperti pengalaman dari Ibu Ingrid, saat mereka sudah mengikuti pelatihan e-commerce, pelatihan bagaimana sih caranya bisa masuk ke dalam marketplace, itu akhirnya mereka pun termotivasi, mereka pun akhirnya diajak untuk kita di zaman sekarang di masa pandemi ini jangan hanya berharap berjualan secara offline, tapi harus berusaha untuk online. Mungkin ada UKM yang bilang, aduh Mbak, saya nggak bisa, saya gaptek, saya nggak ngerti apa sih marketplace, bagaimana sih caranya. Satu yang pendamping katakan atau pendamping ingatkan kepada mereka, jangan pernah merasa bahwa saya nggak bisa. Pasti bisa kalau belajar, dan pendamping siap sedia untuk mengajari para pelaku usaha yang mungkin mengalami kesulitan saat masuk ke dalam marketplace gitu. Dan pendamping itu selalu siap sedia tiap saat, tiap waktu pasti ditelepon. Kalau udah ada chatting atau ada WhatsApp atau ada telepon, pasti siap untuk menerima apa sih yang diminta sama para pelaku usaha. Jadi jangan pernah segan, jangan pernah untuk para UMKM di luar sana jangan pernah segan atau jangan pernah saya takut ganggu. Enggak, pendamping akan selalu siap sedia dan setia melayani keluh kesah atau apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha binaan. Baik, terima kasih. Nah, kita tadi sudah mendengar, sahabat keluarga, betapa menariknya untuk bergabung dengan Jackpreneur.
dan juga jangan segan untuk segera menghubungi para petugas kami jajaran Dinas BPAPP. Di Dinas di Sudin utamanya adalah pendamping jackpreneur yang ada di kecamatan. Nah, kembali kepada Bu Ingrid. Bu Ingrid, ini kan Bu Ingrid itu sudah sangat advance, canggih ya. Pemasarannya kalau melalui Instagram, melalui Facebook dan juga marketplace Topet dan Shopee, tentu ini bisa ditelusuri ya. Pembeli produknya Ibu tuh apakah masih terbatas di Jakarta saja, atau sudah merambah Jabodetabek, atau sudah bahkan dari luar Jabodetabek ini Bu? Kalau boleh tahu nih Bu Ingrid. Ya Ibu, jadi kalau dari segmen pasar ya Bu ya, sebagian besar memang masih di Jabodetabek. Tapi sama nih Bu, saya mulai mengaktifkan sistem COD, cash on delivery. Itu biasanya hanya bisa, biasanya COD hanya bisa di platform e-commerce ya Bu, seperti Shopee, kemudian Tokopedia. Saya mengaktifkan COD khusus untuk customer di Instagram dan Facebook. Jadi itu yang kemudian meningkat, membuat penjualan meningkat, karena biasanya kalau pelanggan baru dia akan menanyakan ini bisa COD apa enggak gitu. Dan kebetulan saya kerjasama dengan salah satu ekspedisi. Ekspedisi itu menawarkan COD, memang tujuannya agar pelanggan dari customer dari Instagram, Facebook itu bisa juga gitu melakukan transaksi. Jadi kalau yang paling jauh sih saya pernah ngirim sampai ke Aceh Bu. Untuk Aceh. Halo Aceh, luar biasa. Iya. Kemana lagi Bu selain Aceh? Aceh, kemudian Kalimantan di Samarinda. Samarinda, halo Samarinda. Gitu ya. Jadi memang kita memang harus jeli, benar-benar memanfaatkan apa nih yang ditawarkan oleh pelaku-pelaku yang menunjang bisnis saya seperti ekspedisi. Saya nggak akan berpikir untuk punya sistem COD kalau nggak ditawarkan itu. Tapi setelah diskusi, oh iya benar juga gitu. Karena memang selama ini ketika saya mau mempromosikan produk saya misalnya di marketplace-nya Facebook, mereka selalu nanya tuh Bu, bisa COD nggak? Karena mereka kan belum tahu bisnis saya. Ini kaitannya dengan trust ya Bu ya. Maka dengan adanya COD itulah mereka bisa percaya gitu bahwa ya kalau mereka nggak cocok, nggak setuju gitu dengan produk saya, mereka bisa kembalikan tanpa ada kerugian gitu di situ. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman. Tidak pernah ada pengembalian. Alhamdulillah. Luar biasa ya, ini para sahabat keluarga terutama yang sekarang ini mulai tertarik untuk menekuni atau menjadikan hobi untuk sebuah kegiatan wirausaha. Jangan ragu-ragu, sudah ada contoh Ibu Ingrid dari hobi lalu kemudian sekarang menjadi seorang pelaku wirausaha yang bahkan sudah mengembangkan berbagai kemitraan kerjasama, tidak saja terbatas pada cara pemasaran tetapi juga pengiriman. Karena kunci dari mengembangkan pemasaran itu, selain kita memiliki aset digital berupa Instagram dan juga Facebook, juga kita bisa memasukkan ke marketplace seperti Tokopedia dan Shopee dan platform lainnya tentu saja. Satu kunci lagi yaitu pengiriman. Nah, Bu Ingrid tadi sudah bercerita bahwa sudah memiliki juga kerjasama dengan ekspedisi, bahkan sudah menawarkan fasilitas COD, cash on delivery. Bayarnya ketika barang itu tiba di rumah. Ini untuk trust building, untuk meningkatkan atau untuk membangun kepercayaan dari pelanggan-pelanggan baru agar barang yang dikirimkan itu betul-betul sesuai dengan gambar yang ada di Instagram dan juga yang ada di Facebook. Nah, Bu Ingrid, ini kalau sahabat keluarga, pendengar penonton kita semua ingin melihat Facebook Ibu ataupun Instagram Ibu dan ingin ngeklik di Topet maupun Shopee ini gimana nih Bu alamatnya? Silahkan Bu Ingrid. Ya, kalau untuk Instagram bisa dilihat di Ingrid GM _Ahzad Eko. Memang agak panjang Ibu.
Ingrid GM_Ahza Peco. Nanti ada tertulis seperti ini ya. Oke, akan tertulis. Ya, Lalu untuk Tokopedia di Ahza_Patchwork 16 dan Shopee Ahza_Patchwork. Itu. Baik. Lalu kemudian juga setiap Jumat ini Pemprov DKI kan menyelenggarakan Jumat Beli Lokal. Bagaimana juga aktivitas Bu Ingrid di dalam Jumat Beli Lokal ini? Baik, untuk Jumat Beli Lokal itu menarik ya. Saya waktu awal diajak ikut rapat di Zoom itu excited banget. Cuman memang di awal itu kan waktunya cukup mepet ya Bu ya. Dalam arti kita semua bergerak cepat Ibu. Mulai dari bagaimana kita, karena ada sistem kurasi di situ. Dalam arti bagaimana waktu di tahap awal itu yang tidak bisa menginput produk itu dibantu oleh orang dari Dekranasda kalau nggak salah. Saat itu kebetulan saya bisa, jadi saya menginput sendiri. Nah, alhamdulillah di tahap pertama itu produk saya dipilih, karena kan kalau tidak salah Ibu Saras ya yang memilih produknya, dan karena waktu yang singkat. Kalau Ibu Saras, kita sapa dulu Bu Saras. Jadi karena waktunya juga waktu itu cepat, jadi saya hanya mengirimkan satu paket. Jadi ada beberapa paket, masing-masing kuantitasnya hanya satu paket. Begitu hari Jumat Beli Lokal launching, di Tokopedia dimasukkan, itu langsung habis produk saya Bu, semua langsung dijual. Langsung sold out ya. Iya. Ya kita rebutan itu memang luar biasa benar-benar. Dan masih ada diberi kesempatan untuk sistem PO setelah itu. Iya. Setelah itu. Jadi memang setelah itu ada PO beberapa paket, alhamdulillah gitu. Jadi ini pengalaman yang menurut saya menyenangkan gitu, karena memang masalah UKM di saat pandemi ini adalah masalah pasar. Jadi ketika kita diberikan wadah pasar untuk berjualan, itu UKM akan bangkit gitu. UKM akan excited untuk ikut serta di situ. Seperti itu. Dan terima kasih banyak untuk Pemprov DKI, untuk dinas-dinas yang membina Jakpreneur, memberikan banyak fasilitas untuk ini. Baik, dan bicara tentang Jumat Beli Lokal dan juga pembinaan Jakpreneur secara keseluruhan, tentu tidak terlepas dari peran Ibu Sri Haryati nih, Asperku. Kita sapa dulu nih Bu Sri Haryati, lalu kemudian juga ada Ibu Novi ya untuk Jumat Beli Lokal dan juga kesempatan-kesempatan yang festival-festival Jakpreneur banyak sekali. Ada Bu Ratu, Bu Saras tadi juga ya sudah disebutkan, serta Bapak Ibu lainnya tentu saja yang bahu-membahu tolong-menolong para kolaborator ya, CSR-nya dan berbagai aktivitas yang membuat UMKM bisa tersenyum. Jadi ada istilah senyum UMKM bahagia kita semua gitu ya istilahnya. Nah, terakhir ini untuk dua orang narasumber hebat kita, adakah pesan-pesan atau closing statement dari Bu Ingrid dan nanti akan dilanjutkan oleh Bu Lucy, silakan. Oke, baik Ibu. Kita di masa pandemi ini juga dihadapkan pada impor produk yang masif dari luar, ya kan? Tapi dengan kita membeli produk lokal, hasil kerajinan tetangga kita, teman kita, UKM kita, itu kita secara tidak langsung juga meningkatkan, mengangkat ekonomi keluarga mereka, ekonomi secara garis besar, seperti itu gitu. Jadi pesan dari saya ya, belilah produk lokal dan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk keluarga si pelaku UKM. Yuk beli lokal. Jumat beli lokal dan hari-hari lain pun beli lokal. Setiap hari beli lokal.
Itu pesan dari Bu Ingrid kira-kira. Nah, Bu Lucy, silahkan ada closing statement-nya. Ya, untuk para pelaku usaha, ayo tetap semangat dalam melakukan usahanya, jangan putus asa dan terus bergerak karena kita para UMKM adalah garda terdepan di dalam perekonomian Indonesia. Dan untuk pemerintah terus menggandeng para UMKM supaya mereka pun bisa mengembangkan usahanya, bisa mengembangkan apa yang mereka lakukan di dalam kegiatan produksi usaha mereka, sehingga usaha mereka pun bisa meningkat, bisa mendongkrak perekonomian, dan para UMKM pun merasa bahwa mereka tidak sendiri, tetapi semua instansi, semua elemen masyarakat, semua pemerintah itu mendukung para UMKM yang ada di Jakarta khususnya. Dan satu hal, jangan membuat bahwa COVID ini adalah sesuatu yang menyeramkan. Karena kalau bagi saya mendapat satu inspirasi bahwa COVID itu adalah satu singkatan yang luar biasa. Yang pertama adalah C-nya itu kolaborasi. Jadi kita harus terus berkolaborasi dengan semua pihak yang ada yang menawarkan peluang. Jadi para UMKM harus mengambil peluang tersebut. Dan O-nya adalah opportunity. Jadi kesempatan. Ambil kesempatan itu yang seperti saya katakan tadi, peluang itu terus diraih. Dan V-nya adalah value, yaitu memiliki nilai yang benar. Jadi produk-produknya harus ditingkatkan kualitasnya, produk-produknya harus dikembangkan supaya menjadi produk yang terbaik sehingga bisa dilihat dan dikenal oleh masyarakat banyak. Baru I-nya dan D-nya adalah delivery. Jadi pengiriman yang seperti Ibu Ingrid sudah lakukan, COD, itu adalah salah satu hal yang baik, yang menarik kepercayaan para pembeli. Dan satu hal, para UMKM harus mengirimkan pesanan-pesanan itu tepat sesuai dengan waktu yang diberikan. Itu aja. Jadi UMKM harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik di dalam pengiriman atau pelayanan untuk pembeli-pembeli di luar sana. Semangat UMKM, jangan pernah mundur. Collaboration, opportunity, value, innovation, delivery. Ya, COVID. Baik, ini luar biasa. Baik, Bu Ingrid dan Bu Lucy, terima kasih sekali lagi telah menginspirasi. Mudah-mudahan semakin banyak lagi Bapak Ibu yang juga bergabung dengan Jackpreneur untuk meningkatkan aktivitasnya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga aktivitas ekonominya. Mudah-mudahan dengan kita terus berkembang bersama, bertumbuh bersama, maka cita-cita kita bersama untuk menjadikan keluarga-keluarga di Jakarta ini adalah keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga yang sejahtera, bisa kita wujudkan bersama, yang ditopang dengan Jackpreneur tentunya. Demikian dari kami, terima kasih telah mengikuti obrolan ini. Sampai jumpa pada episode podcast Saga selanjutnya. Tentu saja jangan lupa terus subscribe dengan juga menekan tombol merahnya. Share sebanyak mungkin agar semakin banyak lagi sahabat keluarga yang terinspirasi dan juga bergabung dengan Jackpreneur serta like-nya tentu saja. Dari kami bertiga, mohon undur diri, sampai jumpa pada episode Saga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.